Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Ya, alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesempatan untuk belajar bahasa Indonesia kelas 9. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, kalian akan ditemani oleh Miss Nurul. Ya, sebelum masuk ke pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, teman-teman, ada yang sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum ya? Oke. Jika belum tahu, Miss Nurul akan tampilkan sebuah video. Nanti setelah melihat video, kalian pasti akan dapat menyimpulkan hari ini kita akan belajar tentang apa. Yuk, kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman daring yang saya cintai serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas berkat, rahmat, dan hidayahnya, kita masih diberi kesehatan dan dijauhkan dari bahaya COVID-19 di masa pandemi saat ini. Teman-teman daring yang saya cintai, pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya ingin menyampaikan pidato singkat tentang dampak COVID-19 bagi pendidikan di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, COVID-19 atau yang dikenal dengan virus corona adalah virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember 2019. Virus ini menyerang sistem pernafasan manusia dan cara penularannya pun sangat mudah. Virus ini dapat ditularkan melalui kontak langsung dengan pasien COVID-19, seperti berjabat tangan atau berkomunikasi dengan jarak yang dekat. Virus ini membawa dampak besar bagi tatanan kehidupan di Indonesia. Banyak hal yang berubah di masa pandemi saat ini, seperti kita dilarang keluar rumah, dilarang berjabat tangan, dilarang berkumpul dengan teman-teman, bahkan untuk sekolah saja kita pun dilarang. Dan sebagai gantinya, kita wajib mengikuti pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan sekolah daring. Sejak ditetapkannya sekolah daring ini, banyak pro dan kontra yang terjadi. Salah satu kendala utamanya adalah jaringan internet dan kuota siswa. Banyak siswa yang mengeluh karena ketidaklancaran jaringan internet yang dimiliki, dan kuota siswa pun menjadi membengkak. Selain itu, tidak di semua wilayah di Indonesia mendapatkan fasilitas jaringan internet dengan baik. Banyak daerah terpencil di Indonesia yang belum mendapatkan fasilitas jaringan internet dengan baik. Selain itu, mereka juga terkadang masih ada yang belum punya HP. Hal tersebut membuat pembelajaran jarak jauh ini menjadi kurang efektif bagi kita para siswa. Selain itu, banyak dari siswa-siswa yang hanya absen saja karena mereka merasa bosan dengan pembelajaran seperti ini. Pembelajaran jarak jauh ini memang hanya alternatif agar kita bisa tetap sekolah di masa pandemi saat ini. Namun, kita semua pasti berharap agar masa pandemi ini segera berakhir. Untuk itu, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengikuti dan menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, seperti jaga jarak, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, dan memakai masker kemanapun kita pergi, agar kita semua dapat terhindar dari bahaya COVID-19 dan kita bisa kembali sekolah seperti sedia kala. Untuk itu, ayo teman-teman kita lawan COVID-19 bersama-sama dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua.
Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah sudah ada yang bisa menebak hari ini kita akan belajar apa? Ya, betul. Pidato, lebih tepatnya pidato persuasif. Hari ini kita akan belajar mengenai pidato persuasif. Nah, kompetensi dasar yang akan kalian capai adalah kompetensi dasar 3.1, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Baik, pertama kita masuk ke definisi pidato persuasif. Pidato persuasif adalah metode pidato yang memiliki tujuan untuk menarik perhatian para pendengar sehingga dapat memengaruhi isi dari tema pidato persuasif. Ternyata pidato persuasif itu memiliki tujuan loh. Nah, kali ini akan dijelaskan mengenai tujuan pidato persuasif. Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi agar melakukan sesuatu dengan mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenaran agar meyakinkan orang untuk melihat suatu persoalan hanya dari sisi itu. Teman, ternyata berpidato itu ada cara-caranya loh. Nah, berikut adalah cara memersuasikan sebuah pidato. 1. Kita harus memiliki etika. Yang kedua, mengelola emosi. Dan yang terakhir adalah logika. Yang pertama, cara memersuasi secara etika. Etika di sini artinya adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban moral atau akhlak. Contoh teksnya, daur ulang adalah hal benar yang kita lakukan. Memubazirkan sumber daya kita yang terbatas sama dengan mencuri hak anak cucu kita di masa depan. Ini tidak bermoral. Nah, maksud dari teks pidato tersebut adalah bahwa ketika kita menyampaikan pidato, itu ada moral yang tersampaikan dan ada etika yang harus kita perhatikan. Contohnya tadi, daur ulang. Daur ulang adalah etika baik atau bermoral atau berakhlak. Jika yang pertama kita memersuasikan dengan etika, maka yang kedua adalah kita bisa memersuasikan dengan cara emosi. Emosi berkaitan dengan luapan perasaan yang berkembang. Contoh teksnya, coba pikirkan jutaan hewan kehilangan rumahnya setiap hari akibat pohon yang ditebang. Jika daur ulang berkelanjutan, kita dapat menyelamatkan banyak hutan yang indah. Baik, tadi adalah contoh teks pidato persuasif yang memersuasi dari segi emosi. Jadi, ketika kita berpidato, emosi itu sangat penting agar audiens atau pendengar mampu terpengaruh atau terpersuasif dari apa-apa yang kita sampaikan. Yang terakhir adalah cara memersuasi dengan logika. Maksudnya adalah logika di sini berkaitan dengan jalan pikiran yang masuk akal. Contoh teksnya, kita paham bahwa cadangan sumber daya alami kita terbatas. Kita dapat memperpanjang cadangan kita dengan daur ulang. Logika dalam teks tersebut adalah jika kita mau memperpanjang cadangan kita, maka kita akan atau kita harus melakukan daur ulang. Nah, hal tersebut tentunya masuk logika pendengar atau audiens. Nah, teman-teman, tadi kita sudah berdefinisi mengenai pidato persuasif, kemudian cara memersuasi, yaitu ada etika, emosi, dan logika. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu struktur pidato persuasif. Kita akan bahas satu persatu struktur pidato persuasif di slide selanjutnya. Struktur yang pertama adalah pembukaan.
Di dalam pembukaan pidato persuasif berisi salam, penghormatan, dan ucapan syukur. Penghormatan berupa ucapan hormat kepada tokoh-tokoh atau hadirin yang hadir dalam suatu kegiatan. Urutan penyebutan penghormatan dimulai dari tokoh yang jabatannya paling tinggi sampai kepada yang paling rendah. Contohnya di dalam suatu pelepasan siswa, di situ wali kelas memberikan sambutan. Nah, hadirin yang hadir adalah ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Maka wali kelas akan memberikan penghormatan pertama kepada kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan jabatan yang paling tinggi saat itu. Setelah pembukaan, struktur yang kedua adalah isi. Bagian ini berisi tujuan dan informasi yang penting yang akan disampaikan. Bagian ini berisi mengenai isi informasi secara rinci dan jelas. Misalnya, tadi adalah pidato pelepasan siswa. Nah, di dalam pidato tersebut, inti atau informasi yang akan disampaikan adalah informasi ketika anak tersebut sudah lulus dari sekolah yang sebelumnya. Struktur yang terakhir adalah penutup, berisi harapan dan atau doa agar apa yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar serta salam penutup. Misalnya masih sama dengan tadi, yaitu mengenai pelepasan. Nah, harapan wali kelas misalnya peserta atau kelas 9 yang melakukan atau melaksanakan pelepasan yang akan dilepas, maksudnya agar tetap menjaga nama baik sekolah, itu adalah harapannya. Kemudian contoh doanya adalah agar tetap menjadi pribadi yang baik, seperti itu. Kemudian ada salam penutup juga. Nah, biasanya permohonan maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, lanjut dengan salam penutup. Nah, teman, materi kali ini sudah selesai. Nanti Miss Nurul tugaskan di Google Classroom ya. Nanti kalian bisa masuk ke Google Classroom dan melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang Miss Nurul berikan. Terima kasih atas kerjasama teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan tidak ada kendala apapun, dan semoga kalian paham ya mengenai materi ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Miss Nurul mohon maaf. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan langsung kepada Miss Nurul melalui WhatsApp atau media apapun. Terima kasih, selamat belajar daring di rumah. Salam sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.